Haji Samanhudi dilahirkan di daerah sebelah barat Surakarta, yakni Kelurahan Sondakan, Laweyan. Samanhudi lahir pada tahun 1868 dengan nama kecilnya Sudardonadi, yang kemudian berubah menjadi Supandi Wiryo-Wiguno. Nama Samanhudi baru dipakai setelah dirinya menunaikan ibadah haji pada 1904. Haji Samanhudi hidup dalam keluarga yang agamis. Ia merupakan keturunan Kiai Kartowikoro. Kartowikoro memiliki anak, yaitu Haji Ahmad Zain. Kemudian Haji Ahmad Zain dikaruniai 3 orang putra, di antaranya Haji Samanhudi, Haji Alwi, dan Haji Amir. Pada usia 20 tahun, Haji Samanhudi menikahi Suginah, anak Kiai Bajuri. Sejak saat itu, nama Sudardonadi berganti menjadi Wiryo-Wikoro. Kemudian Wiryo-Wikoro menemukan jodohnya yang kedua, yakni Marbingah, yang masih merupakan keluarga Mangkunegaran. Samanhudi menempuh pendidikan di beberapa tempat, seperti Sekolah Dasar Bumi Putra kelas 1 di Surabaya, belajar mengaji di Laweyan, dan ia juga mendapatkan ilmu agama dari Kiai Jojormo di Surabaya dan Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya. Ketika berguru dengan Zainal Mustafa, Samanhudi bertukar pikiran mengenai perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Selain itu, ia juga menunjukkan minat dan bakatnya dalam dunia bisnis, serta ia menjalin relasi kepada para pedagang di berbagai tempat. Ide-ide pemikiran Samanhudi tidak dapat dipisahkan dari Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam. Aktivitas perdagangan yang dijalankan Samanhudi mendorongnya untuk mendirikan organisasi tersebut pada 16 Oktober 1905. Alasan beliau mendirikan Sarekat Dagang Islam atau SDI itu adalah karena seorang lingkungannya itu dari perkumpulan pengusaha batik, khususnya batik Laweyan. Ya, beliau kemudian mendirikan untuk menampung dan memadai kegiatan masyarakat batik, khususnya Laweyan, beliau mendirikan suatu organisasi Sarekat Dagang Islam. Ya, Sarekat Dagang Islam itu pertama adalah tujuannya hanya untuk melindungi juragan-juragan batik yang ada di Laweyan. Yang kedua untuk kegiatan sosial meliputi orang meninggal atau orang punya dan orang hajatan juga ikut itu. Kalau nanti setiap orang meninggal nanti dia ikut membantu. Untuk nanti semuanya nanti si A meninggal terus kemudian si B membantu dan selanjutnya kayak gitu. Di bawah komando Samanhudi, Sarekat Dagang Islam berkembang pesat dengan dibukanya cabang di beberapa kota. Memasuki tahun 1912, Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama ini dilakukan sebagai upaya untuk melebarkan sayap perjuangan ke seluruh wilayah Hindia Belanda dan tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, melainkan juga di sektor politik. Ketika Sarekat Islam sedang jaya-jayanya di bawah kepemimpinan Cokro Aminoto, bahkan sempat menjadi perhimpunan rakyat terbesar Hindia Belanda, Samanhudi menyepi dari hingar-bingar politik tanah air. Ia memilih kembali menjalani usaha dagangnya, kendati masih tercatat sebagai anggota Sarekat Islam. Dalam bidang ekonomi, Samanhudi juga merupakan tokoh penting bagi sejarah dan perkembangan Laweyan sebagai pusat industri batik. Ialah yang pertama kali menginisiasi ekspor batik. Selain itu, penggunaan metode cap juga dicetuskan oleh Haji Samanhudi guna mempercepat proses pembuatan batik. Pada masa Perang Mempertahankan Kemerdekaan, Samanhudi membentuk Barisan Pemberontak Indonesia Cabang Surakarta dan Gerakan Persatuan Pancasila. Sang saudagar batik kaya raya ini juga membantu menyediakan bantuan logistik dan membuka dapur umum untuk para pejuang yang kala itu sedang berjuang pada agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta, yang juga terjadi di beberapa kota yang lainnya termasuk Surakarta. Samanhudi turut tampil dalam
membentuk Gerakan Kesatuan Alap-Alap. Daya juang Samanhudi di usia senjanya ini membuat Presiden Soekarno terkesan, sehingga memberikan penghargaan berupa sebuah rumah di Laweyan. Rumah pemberian Bung Karno itu kemudian ditinggali oleh keturunan Samanhudi. Kondisi kesehatan yang memburuk pada tahun 1920 membuat Haji Samanhudi menarik diri dari panggung politik dan tidak aktif lagi dalam Sarekat Islam. Ia akhirnya tutup usia pada 29 Desember 1928 di Klaten, kemudian dimakamkan di Desa Bandaran, Sukoharjo. Walau telah tiada, namun pemikiran-pemikiran Samanhudi mengenai pergerakan nasional masih tetap bergaung hingga saat ini. Ya, museum ini terletak di Komplek Kantor Kelurahan Sondakan, tepatnya Jalan Samanhudi nomor 75. Berdirinya itu kalau di sini di Sondakan ini tahun 2010. Latar belakang didirikan museum ini sebagai mengenalkan sejarah Samanhudi, karena Samanhudi konon ceritanya beliau berasal dari Sondakan, yang pertama itu, dan yang kedua melengkapi hal-hal yang berbau Samanhudi. Ada Jalan Samanhudi, ada Bale, dan yang terakhir ada Museum Samanhudi. Dan untuk melengkapi itu kita setiap kelahiran beliau kita mengadakan haul Samanhudi yang bertajuk Napak Budaya Samanhudi. Ya, kalau aku yang Samanhudi itu tidak meninggalkan harta benda yang berupa apapun, tapi berupa semangat. Semangat itu yang saya kobarkan untuk para pengunjung Samanhudi, Museum Samanhudi dan pengagum beliau. Karena beliau itu tidak bisa meninggalkan harta benda, tapi semangat yang kita tularkan ke jiwa-jiwa muda. Karena Samanhudi adalah seorang yang pemberi, sisi-sisi lain pemberi sosial yang sangat tinggi. Terus yang kedua sangat pemberani, dia sangat egaliter, sama dengan kalau melihat di Laweyan itu sekarang semua terkena virusnya Samanhudi karena egaliternya, karena seakan-akan juragannya ya kayak koncone dewi, kayak seperti ada juragan seperti temannya sendiri, tidak memanggil Pak atau yang lain-lain, Mas atau Mbak gitu, Pak dan gitu. Terus yang semangat itu didapat waktu panjenengan semua meneliti tentang Laweyan, meneliti tentang Samanhudi dan batik. Karena kalau bicara Laweyan itu bicaranya 3 hal, bicara tentang Samanhudi, bicara batik, dan bicara Serikat Dagang Islam. Semangat ini, semangat Samanhudi, semangat ekonomi kerakyatan, semangat Samanhudi, semangat membela tanah air. Salam ekonomi kreatif.